Nah, jadi kalau kalian sepakat bahwa korupsi kita dimulai dengan undang-undang, ya udah kalian fokus di Senayan tuh. Bikin CCTV 24 jam, tinggal laku orang Senayan. Cara membuat undang-undangnya seperti apa. Kalau proses pembuatan undang-undangnya bersih, insya Allah ke bawah turunannya juga bersih. Ada distribusi hasil korupsi ke masyarakat. Contoh misalnya pejabat di daerah korupsi. Kemudian dia bagi-bagi, dia bangun rumah, ada lapangan kerja. Terus zaman dulu tuh ada juga tren anak-anak jenderal berbisnis. Dari punya uang, dari hasil korupsi dia berbisnis. Ada lapangan kerja. Ada kreativitas di situ. Nah, korupsi yang sekarang ini kan makin gila begitu. Uang korupsi kemudian uang disimpan, tidak produktif, Bang. Dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, beli Ferrari, beli segala macam. Nggak ada manfaatnya. Nah, terus yang kalian mau berantas yang mana? Terus mereka tanya, terus menurut Mas Adi gimana? Saya bilang begini. Saya kasih contoh beberapa organisasi pemberantasan korupsi. Yang paling legendaris itu kan OCCP ya, orang Hong Kong itu. KPK Hong Kong itu tahun 70-an. Itu menggegerkan dunia itu. Tiba-tiba ada komisi pemberantasan korupsi di Hong Kong. Kan saya cek nih, apa yang terjadi di Hong Kong? Kenapa muncul tiba-tiba komisi pemberantasan korupsi? Ternyata yang literasi yang saya dapat itu, masyarakat Hong Kong waktu itu tidak taat hukum. Jadi berantakan. Orang suka-suka, ada mafia dan segala macam itu. Mereka kaji. Nah, yang penting diagnosanya nih. Diagnosanya itu adalah bahwa masyarakat tidak taat hukum karena korupsi. Kemudian siapa yang paling penting di korupsi itu? Polisi. Jadi KPK Hong Kong pertama-tama yang disasar adalah polisi. Telusuri disikat polisi, tersinggung lah, dia punya senjata. Ya ada juga tembak-tembakan, ada kasus itu. Tapi kan itu konsekuensi. Tapi kan ada backup negara Inggris, kemudian ini bisa diselesaikan. Akibatnya apa? Kepolisian Hong Kong bersih dari korupsi. Setelah bersih dari korupsi, rakyatnya taat hukum. Karena nggak ada polisi yang bisa disogok. Nah, kemudian polisi dan KPK yang sudah bersih ini mengawasi pengadilan. Selesai, sulit. Sehingga Hong Kong menjadi kota industri, pusat perdagangan, kan karena hukumnya jelas. Selesai, persepsinya sederhana. Korupsi membuat masyarakat tidak taat hukum. Kemudian polisi yang disikat, kemudian clear. Kemudian saya pernah di Tokyo setahun di Jepang. Saya ngobrol sama teman-teman. Kenapa kalian sangat benci sama korupsi? Jawabannya sederhana. Dia bilang, Pak Adi, korupsi itu membuat produk tidak kompetitif karena itu berbahaya. Lah, maksudnya kami ini kan negara industri. Kalau ditambah dengan biaya korupsi menjadi high cost, cost produksi kami menjadi tinggi. Kalau kena produksi tinggi, cost produksi tinggi berarti tidak bisa bersaing dengan negara lain. Karena industri ini menjadi program nasional, maka ini diawasi keras. Semua perusahaan itu udah kayak ada CCTV-nya, kalau kalian main suap di negara lain langsung disikat itu. Selesai udah. Cuma karena pengawasan di sini kuat, gaungnya kan ke level yang lain-lain. Yang lain juga jadi nggak berani korupsi juga. Tapi fokusnya itu ada. Kalau kita tidak ada fokus. Sampai hari ini tidak ada fokus. Tidak ada fokus. Nah, contoh kemudian kan yang diakomodasi itu, yang gaya Jepang itu oleh Singapura. Kemudian diakomodasi juga oleh Cina. Nah, Cina itu kan program nasional itu mau meningkatkan industri manufaktur, pabrik-pabrik itu. Termasuk kan infrastruktur untuk menjalan pabrik. Sama Xi Jinping kan menjelaskan, ini daerah haram untuk dikorupsi. Kalau kalian korupsi di sini, mati. Ditembak mati orang-orang itu. Korupsi jembatan misalnya sehingga transportasi mengganggu, ditembak mati. Tapi tentara merah kan tetap korupsi. Itu biang korupsi ditembak mereka. Itu tidak masalah sepanjang program nasional tidak diganggu. Emang hari ini nggak ada korupsi di Cina, ya masih banyak juga. Tapi di sini dilarang karena ini program nasional. Jadi hanya areal itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Tapi kan karena ini kuat, kampanyenya kuat, nanti korupsinya kuat, yang lain juga jadi gentar kan otomatis. Nah, saya tanya sekarang, terus menurut kalian korupsi kita yang mana nih kita fokus? Masih belum jelas juga. Saya tambahin lagi. Contoh Eropa, Amerika.
Bangsa Eropa Amerika itu doktrinnya itu kami membangun bangsa ini dari pajak. Kalau kalian mengganggu pajak mati nih. Oke. Kan sampai ini nggak ada orang berani main-main di pajak. Al Capone itu disikat di pajaknya mati dia. Ya. Iya. Tapi apa di Amerika, di Eropa nggak ada korupsi? Ada. Tapi tidak mau di sini. Nah saya bilang di Amerika ditambah lagi dengan demokrasi karena mereka merasa biang demokrasi. Kalau ada korupsi di demokrasi itu juga hukumannya berat. Contoh misalnya dana kampanye ada batasnya. Kalau melewati batas benar-benar dihukum, asli dihukum. Iya. Bisa didiskualifikasi dan semua diperiksa betul dalam proses demokrasi itu. Nah jadi menurut kalian gimana nih? Kita mau fokus yang mana? Karena sumber daya kita kan sedikit. Iya. Kan? KPK itu seberapa mau jadiin seperti kepolisian, seperti tentara, kan enggak hanya sedikit orang. Jadi sumber daya yang sedikit itu kita manfaatkan, kita fokuskan. Dia tanya menurut Mas Adi, menurut saya sih ada beberapa hal ya. Pertama, persepsinya korupsi itu membuat kerusakan lingkungan yang luar biasa. Jadi kalau kita sepakat ini, berarti kita awasi semua proses pengelolaan ekstraksi sumber daya alam ini. Semua peraturannya kalau ketahuan korupsi, sikat, hukum mati. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang. Karena semua korupsi di Indonesia dimulai dari undang-undang. Sial kan itu. Undang-undang dibikin peluang untuk korupsi. Contoh, undang-undang alih fungsi hutan. Undang-undang alih fungsi hutan itu memang didesain untuk dikorupsi. Kan nggak masuk akal. Iya. Ini dibuat kalau ada hutan, industri hutan yang dilindungi. Hutan suaka, tapi di bawahnya ada tambang. Sebenarnya itu bisa diputerin. Nah ternyata yang nggak ada juga bisa jadi untuk nafsu keserakan mau menyikat hutan itu pakai undang-undang itu. Akhirnya di bawah hutan di bawah, terus ternyata sumber daya alamnya nggak ada. Tapi kan hutannya udah rusak. Jadi banyak, dan kasus pertama yang soal korupsi yang menggegetkan kita soal itu undang-undang alih fungsi hutan yang siapa Amin dari itu. Dan itu kan menjadi pusat perhatian. Nah jadi kalau kalian sepakat bahwa korupsi kita dimulai dengan undang-undang, ya udah kalian fokus di Senayan, bikin CCTV 24 jam, tinggal laku orang Senayan, cara membuat undang-undangnya seperti apa. Kalau proses pembuatan undang-undangnya bersih, insya Allah ke bawah turunannya juga bersih. Tapi mungkin nggak itu akan terjadi, Mas Hadi? Karena orang-orang di KPK ini, pejabat-pejabat di KPK dipilih ini, pilihan dari Senayan itu sendiri, pilihan politik itu sendiri. Sebetulnya kan masih bisa aja, tapi yang penting kan konsepnya dulu. Desainnya dulu kan dari awal itu, sehingga DPR pun memilih ya yang sesuai dengan kualifikasi ini. Ada lagi, saya bilang satu lagi yang selalu kalian bilang bahwa rejim elektoral kita, pemilu kita itu merangsang orang untuk jadi korupsi. Nah kalau kalian berkeyakinan itu, tongkrongin dong setiap pemilu, setiap pilkada, pasang CCTV, kalau ada uang haram di situ sikat, pasti kan aman. Kan gampang itu, fokus. Ini kan nggak ada fokus. Ada yang proyek infrastruktur, ada DPR, ada bupati, ada gubernur, terus ada duta besar yang soal lain lagi. Saya bilang ini terlalu remeh-temeh. Padahal ini kan kekuatan besar, kekuatan yang dipercayakan oleh rakyat kepada KPK dengan dukungan moral yang luar biasa. Nah waktu itu kami menyadari bahwa ini KPK ini kecil kekuatannya, perlu dapat dukungan moral yang kuat. Itu sebabnya tahun 2009 itu teman-teman dari lintas agama dipimpin oleh Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu Bang Din Samsudin ngumpulin itu, kemudian berkumpul, kemudian melahirkan kesepakatan untuk bikin gerakan Indonesia Bersih. Nah itu persen dari situ karena ini perlu dukungan moral. Dan ini kan kekuatan moral nih. Nah waktu itu kami mencium bahwa KPK itu mulai minder kalau menghadapi kekuasaan. Kasus Senturi. Itu kan menjelang Senturi itu ke tahun, jadi 9 Desember 2009 kita gerakan besar. Itu gerakan besar paling besar anti korupsi karena memang ini gerakan moral untuk mendukung KPK. Dan jadi ada kekuatan real yang kurang kekuatan moral kita dukung. Nah kalau kekuatan yang realnya
tidak punya keinginan dan dukungan moral sebesar apapun kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah itu sebabnya ketika kasus Senturi itu kan terjadi problem besar di KPK dan masyarakat semua institusi civil society mendukung karena merasa ini kuat. Nah kemudian ketika KPK diintervensi oleh kekuasaan, mulai main-main dengan pemberantasan korupsi, ya udah orang boleh meninggalkan itu. Sekarang kan hampir nggak ada orang mendukung KPK. Kayak kemarin ada kasus apa tuh? Dukungan orang tidak terlalu besar. Ya betul. Ya.